Sebelum saya kembali dari Laut Cina Timur, ibu saya meminta saya untuk membaca buku selama 3 hari di ruang belajar. Saya ingat melihat selembar kertas di dalam sebuah buku ketika saya keluar. Liang Xi mengingat detailnya saat itu. Gambar yang digambar di selembar kertas persis sama dengan yang ini. Meskipun Liang Xi hanya meliriknya pada saat itu, dia yakin bahwa dia benar sekali. Membuka gulungan sutra persegi pertama, Liang Xi membentangkannya di atas relief yang dia rasa pernah dia lihat sebelumnya. Awalnya, simbol pada sutra tidak koheren, tetapi setelah bergabung dengan gunung dan sungai pada relief, grafik tren gunung yang terperinci muncul. Tapi apa gunanya gambar ini? Liang Xi melihatnya dengan seksama untuk beberapa saat, lalu dengan hati-hati melipat sutra itu dan memegangnya di tangannya. Lain kali aku pergi ke Laut Cina Timur, aku akan pergi mencari buku itu. Dan lihatlah, mungkinkah ada petunjuk, mungkin ada hubungannya dengan rahasia Kaisar Ziwei yang tenggelam ke dalam kolam yang dalam ini saat itu. Rubah kecil duduk diam di samping Liang Xi ketika dia memikirkan pertanyaan itu, menatap wajah Liang Xi ketika dia menemukan jawabannya, matanya penuh keterikatan. Oke, panen hari ini tidak sedikit, tetapi saya mengalami masalah kecil. Liang Xi menyingkirkan sutra dan sutra dari kedua sisi, dan melihat potongan-potongan peti mati di tanah dengan ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena percikan darah yang tak bisa dijelaskan, aku khawatir aku akan kehilangan kedua belah pihak hari ini. Lagi pula, aku tidak bisa mengeluarkan peti mati ini dari teknik pengubahan darahku. Setelah menyelesaikan pengaturan, Liang Xi dan rubah kecil menyelam ke dalam air dan kembali keluar sepanjang jalan mereka datang. Setelah keluar dari air, Liang Xi merasa sangat lelah. Setelah kembali, alih-alih pergi ke gunung belakang untuk berlatih, Liang Xi membawa rubah kecil itu kembali ke asrama untuk beristirahat. Naik ke tempat tidur, Liang Xi memanfaatkan cahaya bulan untuk melihat sutra itu sebentar sebelum tertidur. Keesokan harinya, ketika Liang Xi dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba mendengar suara seorang wanita di telinganya. Liang Xi, cepat bangun. Liang Xi membuka matanya yang mengantuk, dan melihat bahwa orang di depannya sebenarnya adalah Sue Yurou, dan kemudian melihat sekeliling, dan tidak ada seorang pun di asrama. Seorang pria dan seorang janda berada di ruangan yang sama. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku? Liang Xi menarik selimut menutupi dadanya dan menatap Sue Yurou dengan ngeri. Segera setelah saya bangun di pagi hari, Zheng Xiongqiong berdiri tegak di suatu tempat, yang paling mencerminkan karakteristik pria. Liang Xi ditutupi dengan lapisan tipis selimut, dan ada tonjolan di bawahnya. Melihat penampilannya yang panik, dan kemudian melihat tonjolan di bawah selimutnya, Sue Yurou berpikir bahwa Liang Xi menyembunyikan sesuatu, dan tatapan jijik muncul di matanya. Apa yang tersembunyi di bawah selimutmu? Aku tidak menyembunyikan apapun. Liang Xi mengangkat selimut, meliriknya, dan dengan cepat menutupinya dengan erat. Dia sangat cemas sehingga dia ingin menggaruk dinding. Masalah apa yang kamu buat saat ini? Cepatlah ke atas. Sue Yurou jelas tidak percaya kinerja Liang Xi terlalu diragukan. Coba aku lihat. Sue Yurou mendekat beberapa langkah dan menatap Liang Xi di tempat tidur. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Liang Xi akhirnya memulihkan tubuhnya menjadi normal dengan tekad yang besar. Apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Melihat desakan Sue Yurou, Liang Xi memandangnya dengan aneh. Apakah gadis kecil ini adalah hooligan keras kepala yang legendaris? Jika kamu menyembunyikan sesuatu yang tidak seharusnya kamu bawa ke gunung, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Melihat Liang Xi meremas tubuhnya, Sue Yurou buru-buru mengulurkan tangan dan menarik selimutnya ke samping. Ya setan seks wanita! Liang Xi buru-buru meraih selimut. Sue Yurou dengan jelas melihat tubuh bagian bawah Liang Xi di bawah selimut yang hanya mengenakan celana, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Mengapa kamu tidak mengenakan pakaianmu?
Liang Xi tidak tahu harus tertawa atau menangis Nona. Anda tidur dan memakai pakaian, lupakan saja, Anda sudah melihat semuanya, Anda harus bertanggung jawab kepada saya. Melihat senyum hipinya, Sue Yurou tahu bahwa dia mungkin telah ditipu olehnya lagi kali ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, jadi dia berdiri di sana sebentar dan merasa tidak berdaya. Melihat penampilan malu gadis kecil itu, Liang Xi geli, dia sengaja berpakaian perlahan, dan bertanya, apa niatmu untuk membobol asrama laki-laki? Bagaimana dengan orang lain di asrama? Mungkinkah kamu diam-diam berurusan dengan mereka hanya untuk menciptakan ruang untuk berduaan denganku? Kamu? Sue Yurou sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Bahkan jika semua pria di seluruh dunia mati, aku tidak akan bisa jatuh cinta padamu. Seperti ini Liang Xi tersenyum, lebih baik dari ini, aku memutuskan untuk menyusulmu. Mimpi. Sue Yurou meliriknya ke samping. Tunggu, aku belum selesai berbicara. Liang Xi melambaikan jarinya dan menatap wajah Sue Yurou, ada kalimat lain di bawah ini menyusulmu, lalu singkirkanmu. Melihat wajah Sue Yurou yang tiba-tiba berubah, Liang Xi tahu bahwa sudah hampir waktunya untuk menggodanya, jika tidak gadis kecil itu akan menghunus pedangnya untuk membunuh lagi, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kamu belum mengatakannya, mengapa kamu datang ke sini untuk menemukanku? Mendengar pertanyaan Liang Xi, Sue Yurou baru ingat bisnis itu, dan pada saat yang sama, dia juga bertanya-tanya mengapa setiap kali dia melihat Liang Xi, dia memiliki keinginan untuk bertengkar. Mungkinkah keduanya terlahir berselisih? Dia membelai rambut yang jatuh dari dahinya. Sue Yurou berkata, Tuan meminta saya untuk memanggil Anda, kali ini terserah Anda apakah itu berkah atau kutukan. Seseorang dari Istana Zhendong telah datang, dan dia bertanya dengan nama dan meminta untuk menemuinya. Kamu. Kediaman Pangeran Zhendong. Liang Xi bertanya-tanya, kapan dia terlibat dengan orang-orang dari rumah Pangeran Zhendong? Melihat ekspresi bingung di wajah Liang Xi, Sue Yurou mengingatkannya Yun Luxianju adalah Raja Zhendong yang selalu berada di belakangnya. Bukankah kamu kehilangan pamor Yun Luxianju beberapa hari yang lalu? Tetapi kamu tidak harus khawatir, saya tampaknya orang-orang yang datang dari Istana Zhendong tidak berusaha menghukum Anda, karena mereka hanya datang dengan beberapa orang, dan tidak ada tentara yang menemani mereka. Mendengar kekhawatiran dalam suara Sue Yurou, Liang Xi berpikir dalam hati, gadis kecil ini memiliki hati nurani. Setelah berpakaian dan berdandan, melihat ke asrama yang kosong, Liang Xi menemukan bahwa ini adalah pertama kalinya dia tidur begitu nyenyak sejak latihannya. Keduanya bergegas menuju aula samping resepsi, dan Liang Xi melihat dua pria kekar berdiri di pintu dari kejauhan. Kedua pria besar itu memiliki mata yang cerah, pelipis mereka menonjol tinggi, dan mereka berdiri tak bergerak di tempat. Pada pandangan pertama, mereka tahu bahwa mereka adalah penguasa kekuatan asing. Dengan pisau panjang di pinggang mereka, Liang Xi memiliki mata yang tajam, dan melihat kata-kata Zhendong terukir di gagang pisau Wang Fu 4 kata. Ketika dia datang ke aula samping, Liang Xi melihat Taoist King Yun dan yang lainnya duduk di kursi utama, dan ada beberapa orang tak dikenal yang duduk di kursi tamu di bawah, sepertinya mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Istana Zhendong. Namun yang mengejutkan Liang Xi adalah bahwa Chen Suci juga duduk di kursi tamu, mengobrol dengan ramah dengan seorang pria kurus di Xingyi. Melihat Sue Yurou datang bersama Liang Xi, Taoist King Yun berkata sambil tersenyum, ayo. Melihat Taoist King Yun menyapa Liang Xi, pria di Qingyi berhenti berbicara dengan Chen Suci, menoleh dan menatap Liang Xi dari atas ke bawah. Meskipun mata pria ini tidak besar, tetapi matanya bersinar terang. Ketika dia meliriknya, Liang Xi merasa bahwa dia benar-benar terlihat. Orang ini kelihatannya sangat tidak biasa. Liang Xi memalingkan wajahnya dan pura-pura tidak melihat mereka, dan membungkuk pada Taoist King Yun. Mengenai penampilan Liang Xi, pria parubaya di Xingyi sepertinya sudah mengharapkannya. Tanpa menunggu pengenalan Taoist King Yun,
dia dengan antusias berjalan ke arah Liang Xi dan berkata, berani bertanya, ini adalah pahlawan kecil Liang Xi Liang. Dengan status terhormat dari pria parubaya ini, dia benar-benar pergi untuk menyambut Liang Xi secara aktif. Chen Suci tidak bisa menahan ekspresi keheranan di wajahnya, tetapi dia dengan cepat menutupinya. Gadis dari keluarga Sue, aku belum pernah melihat penampilan yang begitu anggun selama beberapa tahun. Pria parubaya itu menoleh dan berkata kepada Sue Yuju sambil tersenyum. Sue Yurou membungkukkan lututnya, Yurou telah melihat kakek Jue. Gadis kecil mengenal orang ini dan memanggilnya kakek Liang Xi melirik Sue Yurou dengan curiga, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Melihat bahwa pria parubaya telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Liang Xi, Tao Qingyun berdiri dan memperkenalkan Liang Xi. Liang Xi, ini Jue Qingyang Jue, penguasa istana Zhendong, dan reputasinya jauh dan lebar, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Dia adalah Jue Qingyang. Liang Xi terkejut. Jue Qingyang dapat dikatakan terkenal di negara bagian Chu. Dia adalah guru kaisar saat ini, yaitu guru kaisar. Bahkan 95 bangsawan harus memberi hormat ketika mereka melihatnya, dan biasanya mereka dibelokkan oleh ratusan pejabat. Jika Anda ingin mengunjungi rumah Jue Qingyang, Anda harus turun dari kursi sedan ketika Anda berada 2 mil jauhnya dari rumahnya, dan turun dari komandan militer untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya. Sebagai seorang guru kekaisaran, Jue Qingyang tahu astronomi dari atas dan tahu geografi dari bawah ke atas, dan dia tahu semua tentang catur, kaligrafi, melukis, dan skema. Di negara bagian Chu, Jue Qingyang jelas merupakan objek kekaguman semua orang. Tapi sekarang pusat perhatian benar-benar berbicara dengannya, pikiran Liang Xi kosong, dan dia tidak bisa merefleksikannya untuk sementara waktu. Melihat penampilan Liang Xi yang mencengangkan, semua orang yang hadir tersenyum penuh pengertian. Jue, Kaisar Jue Xi. Baru kali ini Liang Xi menatap Jue Qingyang dengan saksama. Masuk akal untuk mengatakan bahwa orang ini setidaknya melewati usia tuanya, tetapi dia terlihat seperti baru berusia 40-an, tetapi dia telah kehilangan berat badan, dengan 3 janggut panjang berkibar di bawah bibirnya. Kaisar berada di masa lalu, dan sekarang dia hanyalah seorang pembantu kecil di istana Zhendong. Liang Xiaoxiong tertawa. Jue Qingyang memandang Liang Xi sambil tersenyum. Yang lain hanya mengatakan bahwa kata-katanya adalah penjelasan dari nama Liang Xi barusan, tetapi Liang Xi fasih dalam urusan manusia, dan keterampilannya dalam mencoba mencari tahu arti kata-kata orang lain telah disempurnakan. Setelah mendengarkannya, dia segera mengerti maksud dari kata-kata Jue Qingyang. Apa gunanya dia menggunakan gengsi Raja Zhendong untuk mengalahkan Liang Xi tampak tenang, tetapi sebenarnya hatinya sudah mulai bergerak. Melihat Jue Qingyang begitu sopan kepada Liang Xi, Chen Suci berdiri di samping, wajahnya sedikit menunduk, dan wajahnya jelas pucat. Sue Yurou memandang Liang Xi dengan rasa ingin tahu apakah kakek Jue tahu bajingan ini. Liang Xiaoxiong, jangan terlalu banyak berpikir, Jue datang ke sini tanpa niat buruk, bahkan jika ada, aku khawatir tuanmu tidak akan setuju. Jue Qingyang menyelesaikan jenggotnya dan tersenyum. Taois Qingyun tersenyum sedikit dan meminta Liang Xi untuk berdiri di sampingnya, mengatakan Kaisar Jue tertawa, Tianlingmen bisa membuat orang sepertimu datang ke sini, itu hanya berkah, tapi aku takut Kaisar akan tiba-tiba disambut. Jue Qingyang dan Tao Qingyun sopan untuk sementara waktu, dan kemudian Tao Qingyun memperkenalkan sisanya kepada Liang Xi. Ada 2 orang lain yang menemani Jue Qingyang kali ini, salah satunya adalah pria kekar, tetapi dia memiliki kulit yang cerah tetapi memiliki janggut panjang, yang membuat orang merasa sangat aneh. Yang lain adalah wanita cantik, diam-diam berdiri di samping tanpa membuat sebuah suara. Ini Jenderal Xi Fangxi. Tao Qingyun menunjuk ke pria berjanggut itu dan memperkenalkan, Komandan 3 pasukan Angkatan Laut Zhendong Wangfu. Liang Xi mengepalkan tinjunya sebagai hadiah saya telah melihat Nona Su.
Surusi tersenyum ringan, dan bibir merahnya terbuka ringan. Liang Xiaoxiong sopan, keluarga budak telah lama mendengar tentangmu. Pernahkah Anda mendengarnya sejak lama? Liang Xi berkedip dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saya di Gunung Tianling dan Anda di Zhendong Wangfu, yang dipisahkan oleh puluhan ribu mil. Kapan saya menjadi begitu terkenal? Jue Qingyang melihat ekspresi Liang Xi, tahu apa yang dia pikirkan, dan menjelaskan pahlawan Liang Xiaoying mengalahkan beberapa murid berpangkat tinggi Taois Citian di Yunlu Xianju beberapa hari yang lalu, yang benar-benar mengagumkan. Benar saja, ini untuk ini. Liang Xi dan Sue Yurou saling memandang, mata mereka bertemu, dan mereka buru-buru menghindar. Jangan sembunyikan Liang Xiaoxiong, Raja Zhendong sangat tertarik setelah mendengar tentang perbuatanmu. Jadi dia mengirimnya ke sini, berharap dapat mengundang pahlawan kecil untuk membicarakannya. Begitu Jue Qingyang mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Taois King Yun sedikit berubah, tetapi dia segera kembali normal, dan matanya tenang. Semua orang di dunia tahu bahwa Pangeran Jin dari negara bagian Chu adalah murid bernama Tianlingmen, jadi Tianlingmen dan Pangeran Jin terkait erat. Dan bukan rahasia lagi bahwa Pangeran Jin dan Zhendong Wang memiliki perbedaan pendapat politik. Sekarang Zhendong Wangfu datang ke Tianlingmen untuk meminta seseorang, tetapi bagaimanapun, ini adalah hal yang sangat tidak normal. Jika orang biasa mendengar bahwa Raja Zhendong benar-benar mengirim seseorang untuk mengundangnya, dan bahwa orang yang mengundangnya adalah seorang guru kekaisaran yang terkenal di seluruh negeri, dia akan sangat berterima kasih dan senang. Tapi sekarang target pidato Jue Qingyang adalah Liang Xi. Jika terjadi kesalahan, pasti ada iblis. Liang Xi mengambil keputusan dan tampak malu. Ya, Lord Xi, aku baru saja menjadi lebih baik dalam latihanku sekarang. Jika aku menyerah di tengah jalan, itu bukan hanya benar, rasa tidak hormat saya sendiri bahkan lebih tidak hormat kepada Tuan saya, dan teman-teman yang peduli dan mencintai saya di seluruh Tianlingmen. Anda tahu, saya belum menyikat gigi, jadi beri saya waktu untuk mempersiapkannya. Sesaat. Bagian pertama kalimatnya masuk akal, tetapi kalimat terakhir selalu membuat orang putus asa. Setelah Liang Xi selesai berbicara, semua orang yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda. Taois King Yun memandang Liang Xi sambil tersenyum. Jelas dia sangat puas dengan penolakan Liang Xi atas ajakan Raja Zhendong. Sedikit keterkejutan muncul di mata Jue Qingyang, dan dia mengangkat pendapat Liang Xi beberapa tingkat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolak Raja Zhendong dan Kaisar pada saat yang bersamaan. Sungguh aneh, pernyataan ini sangat bagus. Sue Yurou dan Chen Suci sama-sama menatap Liang Xi dengan mata terbelalak, tidak percaya otaknya tidak rusak. Dia sebenarnya menolak Kaisar dan Raja Zhendong. Anda tahu berapa banyak orang di dunia yang ingin bersama mereka. Mereka tidak membuat alasan ketika datang ke hubungan. Liang Xi secara alami memiliki sempoa kecilnya sendiri. Saya hanya seorang murid biasa. Terakhir kali saya bertengkar dengan Yunlu Xianju bukanlah pertarungan dengan mereka dari Tianlingmen. Itu hanya bisa dianggap sebagai diskusi di dalam sekte. Jadi tidak mungkin menimbulkan skandal. Perhatian Dong Wang, kecuali jika mereka ingin membuat keributan tentang masalah ini dan ingin menggunakan saya sebagai pion, tidak ada pintu. Jue Qingyang menatap wajah polos Liang Xi, dan merasa tidak berdaya untuk beberapa saat. Dia mengenal banyak orang, tetapi pada saat ini dia tidak dapat melihat petunjuk dari wajah pemuda ini, jadi dia lebih tertarik pada Liang Xi. Tuanku dan aku sudah lama berharap bahwa Liang Xiaoxiong akan mengatakan hal seperti itu, jadi kami telah memperbaiki sebuah buku, dan meminta King Yun untuk melihatnya. Ketika Liang Xi menolak, Jue Qingyang tidak